Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Siti Fauzia dengan NIM 12170100068. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Deep Learning untuk soal yang pertama. Mungkin langsung saja ke penjelasan yang pertama mengenai neural network itu sendiri. Nah, apa sih NN ini? Nah, NN ini dikembangkan sejak tahun 1940-an oleh McCulloch dan Pitts, namun baru menemukan relevansi besar di era modern berkat kemajuan algoritma backpropagation pada tahun 1980-an dan teknologi komputasi yang lebih canggih. Nah, NN ini muncul sebagai solusi untuk keterbatasan komputer tradisional dalam tugas pengenalan pola seperti pengenalan wajah dan suara yang mudah dilakukan manusia. Mungkin ini adalah ilustrasi untuk NN itu sendiri, di mana terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan input. Lapisan ini bertugas menerima data mentah seperti gambar, suara, atau teks, dan yang lainnya. Kemudian ada lapisan hidden units atau lapisan tersembunyi. Nah, di lapisan ini terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung dan berfungsi untuk mengekstraksi pola atau fitur kompleks dari data tersebut. Nah, lapisan inilah yang memungkinkan jaringan untuk memahami hubungan nonlinier dalam data. Akhirnya, hasil dari lapisan ini akan beranjak ke lapisan selanjutnya, yaitu output, yang menghasilkan akhir berupa prediksi, klasifikasi, atau keputusan tertentu. Seperti mengidentifikasi wajah dalam gambar atau mendiagnosis kondisi medis berdasarkan data sensor. Struktur ini memungkinkan neural network menangani tugas yang kompleks dan sulit dijangkau oleh algoritma komputasi tradisional. Mungkin selanjutnya ada perseptron. Perseptron ini merupakan salah satu model awal dalam jaringan saraf tiruan yang dikembangkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Perseptron ini dirancang untuk membantu mesin belajar melakukan tugas klasifikasi pola, yaitu menentukan apakah sebuah input termasuk dalam kategori tertentu atau tidak. Nah, perseptron ini terdiri dari beberapa unit neuron yang terhubung dan bekerja secara sederhana dengan aturan pembelajaran atau learning rule. Nah, prosesnya ini melibatkan pemberian bobot pada setiap koneksi, perhitungan output berdasarkan fungsi aktivasi, dan penyelesaian bobot berdasarkan error antara hasil prediksi dan target. Di sini ada arsitektur atau gambaran dari perseptron itu sendiri, di mana perseptron ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada input. Nah, input ini di sini dilampangkan dengan XI ya, di mana input ini merupakan data atau fitur yang akan diklasifikasikan. Kemudian di sini ada bobot yang diilustrasikan dengan W. Nah, bobot ini parameter yang disesuaikan untuk menentukan kontribusi masing-masing input, dan kemudian ada fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini menghasilkan output berupa +1 atau -1 berdasarkan nilai ambang atau threshold. Kemudian ada di sini Y sebagai output. Hasil klasifikasi dari perseptron menunjukkan apakah input ini memenuhi kriteria tertentu atau tidak. Kemudian algoritma dari perseptron itu sendiri bisa dilihat di sini. Yang pertama ada inisialisasi semua bobot dan bias. Kemudian selama kondisi ini ada beberapa yang perlu dilakukan. Pertama, untuk setiap pasangan pembelajaran ini dikerjakan dengan men-set input dengan nilai sama dengan vektor input, XI sama dengan SI. Kemudian ada hitung respon untuk unit output, di mana Y in sama dengan B plus sigma XI WI. Dan di sini ada fungsi aktivasi, di mana dia akan bernilai 1, 0, dan -1 tergantung dengan thresholdnya. Nah, kemudian di sini ada perbaiki bobot dan bias jika terjadi error. Maka ketika ada terjadi error, bobot dan bias ini akan diupdate dengan rumus seperti berikut ya, untuk W ini bobot dan B ini bias. Nah, kondisi ini akan berhenti ketika tidak ada terjadi perubahan bobot lagi pada I, maka akan berhenti. Kemudian namun jika masih ada perubahan, maka akan terus berjalan sampai tidak ada perubahan selanjutnya. Mungkin materi selanjutnya ada Adeline atau Adaptive Linear Neuron. Adeline ini merupakan model jaringan saraf tiruan yang diciptakan oleh Bernard Withrow dan Ted Hoff pada tahun 1959. Nah, model ini sering digunakan dalam pemrosesan sinyal, regresi linear,
dan klasifikasi data linear. Nah, underline ini serupa dengan perseptron, tetapi memiliki pendekatan berbeda dalam proses pembelajarannya. Mungkin bisa dilihat sebagai ilustrasi. Di sini terdapat dua ilustrasi perseptron dan di sebelah kanan ada underline, di mana underline ini mirip dengan perseptron, namun ada beberapa perbedaan, terutama di wake update dan penghitungan di era computation-nya. Kemudian untuk notasinya di perseptron kita menggunakan Z, kemudian di underline, sedangkan di underline kita menggunakan Y topi, di mana bentuk outputnya bisa dilihat notasinya ada perbedaan di sini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel perbedaan antara underline dan perseptron berikut. Mungkin ini untuk lebih jelasnya perbedaan antara perseptron dan underline bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada fungsi aktivasi, di mana perseptron ini menggunakan fungsi threshold langsung pada Z. Bisa dilihat di sini untuk underline ini menggunakan output linear Z sebelum threshold. Tidak ada threshold langsung selama proses pembaruan. Kemudian dari perhitungan errornya di perseptron berdasarkan selisih target Y dan output biner Y topi. Kemudian untuk di underline ini berdasarkan selisih target Y dan output linear Z. Di sini juga terdapat perbedaan dari pembaruan, kemudian di stabilitas pelatihannya. Selanjutnya ada backpropagation. Nah, bisa dilihat ini adalah gambaran arsitektur dari backpropagation, di mana backpropagation ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan input di bagian bawah ini yang dinotasikan dengan X. Nah, di sini terdiri dari neuron yang menerima input dari data masukan. Nah, di sini terdapat bias ya yang bernilai 1 di sebelah sini. Kemudian lapisan kedua itu ada lapisan tersembunyi atau hidden layer, di mana di sini tuh terdiri dari neuron-neuron tengah yang berfungsi sebagai lapisan penghubung antara lapisan input, kemudian lapisan output yang dinotasikan dengan Y. Nah, di antara lapisan-lapisan ini ada bobot. Yang pertama ada bobot antara lapisan input dengan lapisan hidden layer yang dinotasikan dengan VOP. Kemudian ada bobot yang berada di antara lapisan hidden layer dengan output yang dinotasikan dengan W0K. Ini bisa dilihat di sini. Nah, kemudian di sini juga ada bias yang bernilai 1 di setiap lapisan yang terhubung ke setiap neuron dengan bobot bias V0J dan W0K. Kemudian di backpropagation ini ada beberapa proses gitu yang dilakukan. Yang pertama itu ada proses forward propagation, di mana yang pertama agresi input ke hidden layer. Jadi setiap neuron di lapisan tersebut ini menghitung nilai total gitu, dengan rumus yang telah ditentukan. Kemudian ada agresi hidden layer ke output. Nah, selain proses forward propagation, ada juga proses back propagation, di mana setelah forward propagation tadi selesai, error ini dihitung dengan membandingkan output Y dan target yang telah ditentukan. Untuk bobot VIJ dan JK ini diperbarui dengan meminimalkan error menggunakan algoritma backpropagation yang melibatkan perhitungan gradien dari fungsi error terhadap bobot. Lanjut ke materi selanjutnya ada RBM atau Restricted Boltzmann Machine. Nah, ini RBM ini adalah model probabilistik generatif yang digunakan untuk belajar representasi data dalam bentuk distribusi probabilitas. Nah, RBM ini merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan terlihat atau visible layer dan lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, keduanya ini saling terhubung tetapi tidak ada koneksi antar node dalam lapisan yang sama. Mungkin bisa dilihat dari ilustrasi arsitektur dari RBM itu sendiri. Yang pertama terdiri dari dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan visible yang terlihat di bagian bawah, kemudian lapisan yang tidak terlihat atau hidden layer di yang bagian atas. Nah, untuk node yang di bawah ini, di visible layer ini, merepresentasikan data input yang langsung dapat diamati seperti pixel pada gambar atau fitur pada dataset. Node ini diberi label sebagai visible node.
yang berfungsi untuk menerima data yang akan dipelajari oleh model. Kemudian untuk lapisan tersembunyi ini memiliki fungsi utama, yaitu menangkap pola atau fitur yang tidak langsung terlihat dalam data. Dengan kata lain, lapisan ini belajar representasi mendalam dari data input. Kemudian untuk bagian tengah ini merupakan koneksi antar lapisan. Di antara lapisan terlihat dan lapisan tersembunyi ini saling terhubung dengan bobot atau weight. Nah, koneksi ini tuh digambarkan dengan garis-garis yang ada di tengah. Setiap koneksi memiliki bobot WIJ yang menunjukkan kekuatan hubungan antara neuron I di lapisan terlihat dan neuron J di lapisan tersembunyi. Tapi di sini itu tidak ada koneksi antar node di lapisan yang sama, baik di lapisan terlihat ataupun tidak terlihat. Sehingga itulah alasan kenapa arsitektur ini disebut dengan restricted. Kemudian untuk cara kerja dari RBM ini ada dua ya. Yang pertama, melakukan proses forward. Input dari lapisan terlihat ini digunakan untuk menghitung probabilitas aktivasi di lapisan tersembunyi. Jadi neuron tersembunyi mencoba menangkap fitur-fitur mendalam dalam data. Kemudian yang kedua adalah rekonstruksi backward. Nah, berdasarkan nilai di lapisan tersembunyi, di lapisan ini, RBM mencoba merekonstruksi data input kembali menghasilkan output yang menyerupai data awal. Nah, untuk pelatihan RBM ini dilakukan dengan algoritma konstruktif divergensi atau CD yang mengoptimalkan bobot berdasarkan perbedaan antara data asli dengan data yang direkonstruksi. Mungkin di sini ada disajikan persamaan dari metode RBM. Persamaan energi dalam RBM ini didefinisikan sebagai berikutnya, bisa dilihat dengan keterangan yang telah tertera di slide. Kemudian di sini ada juga proses pembaruan dari hidden unit yang diperbarui menggunakan persamaan probabilitas berikut. Nah, selanjutnya ada DBN atau Deep Belief Network. Nah, DBN ini merupakan jaringan saraf berbasis pembelajaran mendalam yang terdiri dari beberapa lapisan RBM yang dilatih secara bertahap. Nah, DBN ini digunakan untuk membangun model generatif yang dapat merepresentasikan data input secara efisien dan menghasilkan fitur-fitur representasi yang lebih baik untuk tugas pembelajaran. Mungkin di sini ada ilustrasi arsitektur dari DBN itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat bahwa DBN ini terdiri dari beberapa lapisan RBM yang dilatih secara bertahap dan digabungkan untuk membentuk jaringan dengan lapisan yang lebih dalam. Ada beberapa komponen utama dari arsitektur DBN ini. Yang pertama, lapisan RBM bertingkat. Mungkin bisa dilihat di sini ada beberapa RBM bertingkat. Kemudian setiap RBM ini mempelajari fitur dari data inputnya, di mana output dari satu RBM menjadi input untuk RBM lainnya. Karena ini terdiri dari beberapa tingkat RBM, maka input yang dari RBM pertama ini akan digunakan outputnya itu untuk input di RBM berikutnya. Kemudian ada proses prapelatihan. Nah, setiap RBM yang dilatih ini secara terpisah menggunakan algoritma konstruktif divergensi atau generatif lainnya. Pelatihan di bertahap ini dikenal sebagai unsupervised pre-training yang bertujuan untuk mempelajari distribusi probabilitas data pada setiap lapisan. Kemudian di sini ada lapisan output. Nah, setelah RBM dilatih ini, di lapisan terakhir dihubungkan ke lapisan output. Nah, lapisan ini digunakan untuk tugas supervisi seperti klasifikasi atau regresi. Nah, untuk pelatihan lapisan output ini dilakukan menggunakan metode backpropagation untuk menyesuaikan bobot di seluruh jaringan. Adapun untuk cara kerja dari DBN ini, untuk proses pembelajaran, jadi pelatihan RBM ini lapisan RBM pertama dilatih pada data asli, menghasilkan representasi baru. Nah, representasi ini menjadi input untuk RBM berikutnya dan proses ini berlanjut hingga semua lapisan RBM selesai dilatih. Kemudian ada fine tuning. Setelah pelatihan, jaringan ini disesuaikan secara keseluruhan end-to-end menggunakan data berlabel untuk meningkatkan performa pada tugas tertentu. Kemudian ada proses inferensi. Nah, di mana data ini diinput, diteruskan melalui lapisan RBM yang telah dilatih untuk menghasilkan representasi pada lapisan tersebut. Nah, representasi terakhir ini digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan tugas yang diinginkan. Selanjutnya ada CNN atau Convolutional Neural Network.
Nah, CNN ini merupakan arsitektur dari deep learning yang dirancang khusus untuk pemrosesan data dengan struktur seperti grid, seperti gambar. Nah, CNN ini sering digunakan dalam tugas pengenalan pola, klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar. Mungkin di sini disediakan ilustrasi dari CNN itu sendiri, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama adalah input layer, di mana bagian ini menerima data mentah seperti gambar. Contohnya, jika gambar berwarna diberikan, input akan berupa matriks dengan 3 saluran atau RGB. Kemudian di sini ada bagian convolution layer, di mana lapisan ini menggunakan filter atau kernel untuk mengekstrak fitur seperti tepi, sudut, atau pola dari gambar. Nah, filter ini bergerak di atas gambar melakukan operasi konvolusi. Kemudian ada bagian ReLU activation function, di mana fungsi aktivasi rectified linear unit atau ReLU ini diaplikasikan untuk memperkenalkan nonlinearitas dan membuat model mampu menangkap hubungan kompleks di data. Kemudian di sini ada pooling layer. Nah, pooling layer ini seperti max pooling atau average pooling digunakan untuk mengurangi dimensi data. Ini itu membantu mengurangi kompleksitas komputasi dan mencegah overfitting dengan mempertahankan fitur penting. Nah, kemudian semua ini adalah merupakan berada di bagian hidden layers, di mana proses convolution dan pooling ini dilakukan beberapa kali untuk mengekstrak fitur tingkat tinggi dari gambar, seperti setiap lapisan belajar mendeteksi fitur yang lebih kompleks. Kemudian di sini ada flatten layer. Nah, setelah fitur diekstrak, data diflatkan menjadi vektor satu dimensi sehingga dapat digunakan dalam lapisan fully connected. Nah, kemudian di sini ada fully connected layer, di mana lapisan ini bertindak seperti jaringan saraf tradisional, di mana setiap neuron ini terhubung ke semua neuron di lapisan sebelumnya. Ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan fitur yang telah diekstrak. Kemudian di sini ada lapisan terakhir, yaitu output layer atau softmax. Nah, fungsi aktivasi softmax ini menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas target. Kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai outputnya. Adapun untuk aplikasi CNN ini bisa digunakan di beberapa bagian ya. Bisa digunakan untuk klasifikasi gambar, deteksi objek, segmentasi gambar, serta penglihatan komputer lainnya. Selanjutnya menuju ke materi yang terakhir, yaitu mengenai RNN atau Recurrent Neural Network. Nah, RNN ini merupakan jenis jaringan saraf buatan yang dirancang untuk bekerja dengan data yang memiliki urutan seperti teks, audio, video, atau data di waktu. Hal yang membuat RNN ini unik yaitu kemampuannya untuk mengingat informasi dari langkah sebelumnya dan menggunakannya untuk memproses langkah berikutnya, yang sangat berguna dalam tugas-tugas berbasis urutan. Untuk ilustrasi dari RNN ini bisa dilihat di sini ada bagaimana sih RNN ini bekerja. Ada beberapa bagian dari RNN. Yang pertama ada input layer. Di sini input data sekuensial seperti kalimat dalam teks atau serangkaian angka diberikan ke jaringan satu elemen pada satu waktu. Contohnya dalam teks setiap kata, kemudian ada dalam suara setiap fragmen sinyal audio yang diproses secara berurutan. Kemudian di sini ada hidden layer. Ketika RNN memproses elemen data saat ini, ia mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, data dari input saat ini, dan yang kedua, informasi yang telah dipelajari dari elemen-elemen sebelumnya. Ini tuh seperti memori jangka pendek yang membantu model memahami konteks. Kemudian di sini ada bagian output, di mana pada setiap langkah, RNN ini menghasilkan output berdasarkan informasi dari lapisan tersembunyi. Output ini dapat berupa prediksi langsung pada setiap langkah, seperti menerjemahkan kata per kata dalam tugas penerjemahan bahasa. Hasil akhir setelah seluruh urutan diproses, seperti menentukan apakah sebuah kalimat memiliki sentimen positif atau negatif. Lalu apa sih yang membuat RNN ini istimewa? Yang pertama, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa RNN ini bisa mengingat informasi, di mana dapat menyimpan konteks dari elemen sebelumnya dan menggunakan untuk memproses elemen berikutnya. Kemudian RNN ini juga memiliki kemampuan untuk memahami urutan. Jadi tidak hanya melihat data sebagai elemen individual, tetapi sebagai bagian dari rangkaian. Kemudian ada tantangan yang dihadapi RNN. Yang pertama, informasi jangka panjang sulit diingat. Kemudian proses pelatihan yang lambat.
Mungkin dari beberapa yang telah dijelaskan bisa kita tarik kesimpulan bahwa di sini ANN atau Artificial Neural Network merupakan konsep umum yang menjadi dasar dari berbagai implementasi spesifik. Adapun perceptron dan Adeline dirancang untuk menangani data linear, namun Adeline ini lebih fleksibel karena menggunakan fungsi aktivasi linear. Nah, untuk backpropagation memperluas kemampuan ANN dengan melatih jaringan multilayer untuk mempelajari pola data yang lebih kompleks. Untuk LBM dan DBN, ini difokuskan pada representasi hierarkis data dengan DBN ini sebagai pengembangan dari LBM. Kemudian untuk CNN dirancang untuk data berbentuk visual seperti gambar, sedangkan RNN ini dikhususkan untuk data sekuensial yang memiliki hubungan temporal. Penulisan dan penjelasan ini diambil dari beberapa referensi, dengan referensi utama diambil dari buku Fundamentals of Neural Network yang ditulis oleh Al Fawcett. Kemudian dibantu atau ditambahkan dengan referensi lain berupa jurnal yang ditulis oleh Arifin dan kawan-kawan dan jurnal yang ditulis oleh Ika Wahyuni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.